Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Putri Sucianti. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan unit usaha saya yang bernama Nirmala Craft, yaitu usaha kerajinan handmade rajut yang memproduksi tas, gantungan kunci, dan taplak meja. Usaha ini saya kembangkan dengan pendekatan technopreneurship karena saya memanfaatkan website sebagai sarana utama promosi dan penjualan. Sini saya menggunakan metode bisnis model canvas. Yang pertama ada customer segment. Untuk target utamanya dari Nirmala Craft ini yaitu perempuan atau remaja berusia 18 hingga 45 tahun yang memiliki ketertarikan pada fashion dan dekorasi rumah. Sasaran lainnya itu ibu rumah tangga, pekerja kantoran, serta pecinta produk handmade yang mencari barang unik dan ramah lingkungan. Selain itu, segmen sekunder kami adalah pengguna media sosial yang sering mencari hadiah personal atau aksesoris lucu. Tren produk handmade di Indonesia saat ini meningkat seiring dengan gaya hidup berkelanjutan dan pertumbuhan e-commerce. Yang kedua, value proposition, proposisi nilai. Nirmala Craft menawarkan produk rajut handmade yang unik, personal, dan ramah lingkungan. Setiap produk dibuat manual, bisa dikostumasi sesuai warna dan ukuran yang diinginkan pelanggan. Selain itu, produk kami memiliki nilai estetika dan emosional karena dibuat dengan sentuhan tangan, bukan mesin. Dengan harga terjangkau antara 50.000 hingga 200.000, pelanggan bisa mendapatkan produk eksklusif yang tidak dijual massal. Yang ketiga ada channel, yaitu saluran distribusinya. Untuk saluran distribusi, kami memanfaatkan teknologi digital. Kami memiliki website resmi di nirmalacraft.google.com sebagai etalase online untuk menampilkan produk dan menerima pesanan. Selain itu, kami aktif di Instagram Nirmala Craft untuk promosi dan membangun interaksi dengan pelanggan. Dari sisi hubungan pelanggan, kami menjaga komunikasi personal melalui WhatsApp, from kontak di website, dan memberikan program loyalitas seperti diskon pelanggan tetap serta promo referral. Untuk di offline-nya mungkin nanti akan mengikuti pameran kerajinan lokal atau bazar UMKM dan kolaborasi dengan toko souvenir. Tujuannya untuk membangun kepercayaan dan komunitas pelanggan yang loyal. Kemudian yang keempat, itu customer relationship. Yang seperti tadi saya bilang, saya akan membangun hubungan dengan pelanggan dengan menjaga komunikasi personal melalui WhatsApp. Kemudian yang kelima, revenue streams, arus pendapatan. Sumber pendapatannya yaitu dari penjualan produk utama sendiri, yaitu tas, gantung kunci, taplak meja. Kemudian jasa kostumasinya berdasarkan warna, ukuran, desain spesial, dan pesanan event. Untuk modal keuntungannya, penjual langsung via website dan event offline. Untuk margin laba bersihnya lebih kurangnya 40-50% per produk.
Kemudian yang keenam, key resource. Sumber daya utamanya itu manusia, saya sendiri sebagai pendiri dan pengrajin utamanya, dan 1 sampai 2 asisten produksi. Kami juga membangun kerjasama dengan pemasok benang lokal, platform marketplace seperti Shopee, serta jasa ekspedisi seperti JNE dan Grab Express. Untuk digitalnya yaitu website, media sosial, dan kamera untuk foto produk. Yang ketujuh, key activities. Untuk key activitiesnya itu aktivitas utama produksi handmade, pembuatan, pengepakan dan kontrol kualitas, pemasaran digital itu menggunakan itu update konten di media sosial dan website, pengelolaan pesanan dan pengiriman. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan website dan analisis pengunjung. Yang kedelapan, key partnership atau kemitraan utama. Mitra bisnisnya itu pemasok benang lokal untuk kualitasnya yang stabil dan harga terjangkau. Platform marketplace-nya Shopee untuk memperluas jangkauan. Untuk jasa ekspedisinya itu menggunakan JNE, Grab Express, dan komunitas kerajinan. 9, cost struktur atau struktur biayanya itu komponen biaya utamanya terdiri dari bahan bakunya, di benang, alat rajutnya, dan lain-lain. Itu sebesar 30%, tenaga kerjanya 40%, operasional digital seperti website yang tadi, untuk pengiriman dan pemesanannya sebesar 20%, overheadnya 10%, listrik, kemasan, dan alat rajut. Strategi efisiensi produk berdasarkan pesanan untuk menghindari stok berlebihan dan meminimal biaya. Peran teknologi dalam model bisnis ini, website Nirmalcraft menjadi pusat dari pendekatan teknopreneur sebagai katalog digital dan media promosi, mendukung transaksi online dan interaksi pelanggan, memberikan data pengunjung untuk analisis pasar, memperluas jangkauan tanpa toko fisik. Kesimpulannya, bisnis model Canvas menunjukkan bahwa Nirmalcraft memiliki potensi kuat sebagai usaha technopreneur yang menggabungkan kerajinan tradisional dengan teknologi digital, dengan fokus pada segmen pelanggan yang tepat dan proposisi nilai unik, serta usaha ini dapat mencapai pendapatan stabil sambil memperluas jangkauan melalui website. Untuk rekomendasinya, mungkin tingkatkan fitur website dengan e-commerce penuh, misalnya integrasi dengan Shopee dan analisis pasar lebih lanjut untuk pertumbuhan. Selanjutnya saya akan melihatkan websitenya. Nirmalcraft kerajinan handmade rajut dengan model bisnis Canvas. Apa itu Nirmalcraft? Nirmalcraft adalah usaha
kecil yang fokus pada produksi kerajinan handmade berbahan rajut seperti tas, gantungan kunci, dan taplak meja. Usaha ini menekankan nilai-nilai keunikan, keberlanjutan dengan target pasar konsumen yang menghargai produk buatan tangan. Model bisnis kanvas atau BMC itu dengan ada beberapa segmen. Yang pertama, customer segment. Target utamanya perempuan usia 18 hingga 45 tahun yang memiliki minat fashion dan dekorasi rumah. Yang kedua, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, pecinta handmade. Kemudian, segmen sekunder. Pengguna media sosial yang mencari hadiah unik dan untuk souvenir. Alasannya, tren produk handmade dan eco-lifestyle meningkat, e-commerce mendukung pasar produk lokal. Ini produk yang dijual, tas, ada gantungan tas, taplak meja, ini tas juga. Kemudian value proposition-nya itu produk handmade unik dan bisa dikostumasi, ramah lingkungan tanpa limbah industri, bernilai estetika dan emosional, cerita di tiap rajutan, harganya terjangkau mulai dari 50.000 hingga 200.000, eksklusif dan tidak dijual massal. Ini produk usahanya. Nah, di sini bisa dilihat beberapa produk yang akan dijual nanti. Goals-nya itu website pendukung pasaran, penjualan, dan skalabilitas. Dengan menjadikan usaha ini technopreneur yang efisien. Selanjutnya, ini tampilan dari website saya sendiri dari Nirmala Craft. Halaman buka, beranda, katalog produk, tentang kami, cara pemesanan, galeri testimoni. Di sini bisa dilihat harga dan produk yang ditawarkan. Mini bag 85.000 hingga 100.000 berdasarkan ukuran dari tas yang dipesan. Begitu pula dengan one bag-nya ini 60.000. Website utamanya itu bisa dilihat untuk pemesanan dan katalog produk. Untuk pemasarannya bisa dilihat di Instagram Nirmala Craft. Untuk pemesanannya bisa di DM IG dan bisa juga menghubungi WA. Kesimpulannya, Nirmala Craft memadukan kerajinan tradisional dan teknologi digital. Potensi kuat sebagai usaha teknopreneur, fokusnya inovasi desain dan kepuasan pelanggan dan pemasaran online. Rencana ke depan untuk integrasi e-commerce penuh di Shopee dan Tokopedia misalnya, serta pembangunan fitur website dan analisis pasar. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.